warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hingga pada malam ini kita kembali melanjutkan kajian kita di dalam Riyadhus Shalihin ini. Kita sudah masuk pada hadis 1448. Jadi alhamdulillah kita sudah melewati bacaan ini sebanyak lebih 1000 hadis yang kita baca. Cukup menjadi modal mencaji salamat, rektoriali, mencaji pedoman hidup, jari-jari mencaji paparingeran nasihat, ya sebagai membina diri menjadi orang-orang yang saleh dan salehat. Mari kita mulai hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, ini dari Abu Hurairah. Wa anhu wa an Abi Sa'id, dan juga dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan keduanya diridai oleh Allah. Kala, keduanya berkata, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqudu qaumi yadhkuruna Allah azza wa jalla. Tiadalah suatu kaum duduk dalam berzikir kepada Allah azza wa jalla di suatu tempat atau di masjid atau di mana saja. Dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, illa haffathumul malaika, kecuali malaikat menghamparkan sayapnya. Wa ghasyiatumur rahmah, dan mereka diselubungi dengan rahmat kasih sayang Allah. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan Allah menurunkan atas mereka ketenangan. Wa zakarallahu min fi man indahu, lalu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada makhluk-makhluk di sisinya. Ya, hadis ini pentingnya halaqah zikir atau dengan majelis taklim, majelis zikir. Maka jaminanna Nabi sallallahu alaihi wasallam tongkai tudat-tudan di dalam masjid, bisa dia omrong tempat pengajian atau masjid atau di mana saja. Dia dulu beberapa orang. Aga nasana tudat-tudan saya tahu tudat-tudan ngimaringeran di pengalatan. Sangadinna iero malakai nafal lebak panik, apa kampak-kampak panik. Iero ko malaikat nafal kampak panina tanda kegembiraan. Temah kariuna mitai ro atanna pengalatan taala engkai maringeran berzikir di sedion. Nah, kemudian wa ghasyiatumur rahmah, ia tongkai dilana ondrong-ondrong berzikir ya riga majelis zikir, majelis taklim. Dia temu-temui kinasa pamasena pengalata. Dia diselubungi. Ya riga dilohong kinasa pamase. Artinya mereka diliputi oleh suasana rahmat kasih sayang. Wa nazarat alaihimus sakinah, si bawa dipaturuna ngiri Allah taala ya naritu as-sakinah, ketenangan, ketenteraman, engkau kebahagiaan tersendiri dirasakan oleh mereka tudah maringeran di Allah taala. Seperti kadang kita ada kenikmatan tersendiri yang kita rasakan.
yang tidak didapatkan oleh orang lain. Semacam engkau saya di betana tipa yang artinya saya di betana Pak Berena pengalat apa tenang perasaan untuk mendengarkan atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi engkau ketenangan tersendiri napa turunan pengalat tadi tesena atau engkau berada di halaqatul zikir atau majelis zikir. Wa dzakarallahu fi man indah. Si bayaru ko Allah taala narampe na wadangi ro makhluk-makhluk kali sesena maka engkau para umatku. Engkau pa ataku mingerang rampe-rampe kali sediom. Ia na ro nang kahad desa. Biasa uwasa ro tunna kenna tawaya naro istilahna agar ndo biasa ro penyakit anu dente. Agar biasa ubacangi hadis maka dia roh Allah taala kurai na rampe na nawa melok na fatan fatta petupai pacalan tu kasih de umma na pakenai bahaya na pakenai betan alasa ya rega musibah tapi tiba-tiba engkau malaikat malapor buang elok kita patupai pacalan ya romai maka dia bahaya maka dia pun dek engkau kelompok atata sini mari ngeramu paridi mengerang ikut yondongi engkau pa bere jama terbina di lana se diondong engkau motopa anak-anak sel mak guru agama ko makko turai malaikat di palese ro dende pacalange mela di fakta payang lauri ondong de atau mari ngerang di pengelatan ini ada jaminan. Jadi biasa dek tu nak kena ini ahli ibadah, ahli jamaah corona. Apakah engkau jaminan apa ngelata? Engkau jaminan apa ngelata? Kongkah aku diondor masih sini mak bere jamaah, kau ngelata apa lepo itu nafas selamat kok. Biasa ni apa ai. Pengajak ko sa bangka bagian selatan kira insyaallah dek nak tamat disinjai corona di Corona itu. Nah, sahabat dihayati korende pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang musibah yang akan datang. Bayar rasanya musibah, pacalan dia dapat boleh bangun pengalat taala, dia dapat boleh bangun. Zahar al-fasadu bil barri wal barri bimaka. Mompoi kerusakannya pacalannya di atasna tanah di atas di wana gara-gara gaul dosana tahu pelanggaran mah hari-hari di pengalatan dalam kana di kalau kongkai betul ya. Jadi biasa teh memang merokok tapi ditelusuri ke rohat desa maka betul yang dekatan peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat kita selanjutnya lagi. Wa anna bi Waqid al-Harits an Bani Auf radhiyallahu anhu. Dari Abi Waqid Al-Harits bin Auf radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallam bersabda bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ahu. Ada suatu saat Nabi mengadakan pengajian di suatu masjid seperti yang kita lakukan ini karena ini warisan dari Rasul yang kita lanjutkan. Pengajian ini memang pengajian Rasulullah ini. Pengajian yang selalu diadakan Rasul kepada sahabat-sahabat. Setiap ada ayat yang turun Nabi kumpulkan dengan ini saya bacakan. Nah ini. Jadi mudah-mudahan kita ini sebagai pengikut Rasulullah melanjutkan tugas Rasulullah kepada umat. Nah jadi pada suatu saat Rasulullah SAW duduk bersama sahabat-sahabatnya di suatu majlis di masjid. Iza akbala salah satu nafarin. Tiba-tiba ada 3 golongan, 3 kelompok manusia yang lewat di hadapan majlis itu. Tidak 3 orang. Ya. Wa zahaba wahidun. Wa wafaqa ala Rasulillah. Nah, kemudian fa aqbalan nasa ila Rasulillah.
Lalu ini yang 3 orang ini lalu melihat, menghadap, artinya dia melihat apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang dia. Nah, jadi dia mengatakan, oh majelis taklim, pengajian ini lalu Nabi SAW. Jadi yang 2 ini langsung masuk masjid, majelis, bergabung di masjid majelis itu. Kemudian ada lagi 1, dia tidak beritahukan. Nah itu pergi dia jam pagi. Nah, jadi fajalasa fiha fa'ammal ahad. Lalu keduanya duduk. Yang pertama tadi ini mencari mana tempat yang kosong, cepat-cepat di muka, karena dia mau memperhatikan, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi, tidak mau dia nelok bertanya di alfa. Yang kedua, dia juga masuk tapi malu-malu. Dia tinggal macam bosobu. Dia diasem mabok tapi tiada dia asem bertanya, tiada dia semakan kamu. Nah, jadi dia tapi dia istilahnya malu-malu. Kemudian setelah yang ketiga dia melewati saja, nalalomi roh, ya, dia lewati. Kemudian kala Nabi mengatakan, ala ukhbirukum an nafaris salasa, maukah aku sampaikan atau beritahukan kepadamu 3 orang itu, 3 orang itu. Kalau ya, jadi apa dia bilang? Wa ammal akhir. Wa amma ahaduma fara'a furjatan. Jadi wa amma sania, ada pun 2 orang itu, artinya 2 orang itu yang datang. Itu yang 1 dia langsung masuk di majelis. Dia tidak apa-apa, langsung dia cari tempat mana kosong. Ada di pangkar rumah itu lah. Yang kedua, ia juga masuk tapi ada di sana. Cuma sembunyi jauh-jauh. Kemudian yang ketiga itu yang tadi membelakang terus. Lalu Nabi mengatakan, ama ahaduhum fa'awa ilallah fa'awahu Allah. Adapun yang 1 itu dia langsung meminta berlindung, ingin mendapatkan perlindungan, pengawasan Allah, maka dia langsung maka Allah melindunginya. Jadi dia memang cinta ilmu, maka Allah memberikan ilmu kepadanya. Ya. Kemudian wa ammal aharu fastahya. Adapun yang kedua itu orang malu-malu. Fastahiyallahu minhu, maka Allah juga malu memberikan pahala. Allah juga malu-malu kepadanya. Artinya Allah itu artinya elokin Allah Ta'ala mewancanya kelompok orang yang berpaling, dia tidak karena dia mati. Yaitu artinya dia mendapatkan juga bahagian, pahala, kemuliaan, tapi tidak sama pada tadi kalau yang 1 ini. Yang ketiga, wa ammal akhir, adapun yang ketiga itu fa'arada, dia berpaling, membelakang, menjauh, lari. Fa'aradallahu anhu, maka Allah pun lari kepadanya. Allah tidak perhatikan. Jadi telu rupa tawe telu to sifat na paisengan nabita na punairo telu rupa tawe. Pertama, tempona na isa make majelis taklim, dia cepat, dia tidak pinggir panjang lagi, tidak pikirkan lagi kerjaannya, dia langsung masuk bergabung di majelis itu. Maka itulah orang yang sudah dilindungi, dinaungi dan diberi nikmat oleh Allah yang luar biasa. Nah, sebab maka hati-hati. Yang kedua, ia orang yang maka dua,
Dia remotoi karena dende pahala tapi tidak sama tadi yang kedua. Jadi Allah ragu-ragu apakah kita beri kembali atau tidak. Nah, tergantung dende kalau memang di antara dua itu dia juga punya ikhlas juga, tapi kadang-kadang ada rasa malu karena dia ketinggalan. Tapi ya rende yo maka telue dek matoga. Dek matona jampa. Aga tu biasa. Pagali-gali. Nah halangi jama-jama tolong kana jama-jama jajia sira di jama la maringkali jama-jama dodong. Ya betul. Oke mengelata dek tu tu jampa. Saya juga tidak perhatikan. Jadi orang itu di story mendina Allah Taala tahu di dek dari jampang wala yanzurulahi wala yudiki wala yudaki malahum azabun dek dari variati di Allah Taala jampang. Saya rotoi jampangi tori variati tori asirinai engka jama-jamanna betana agar nari maka lebih engka jama-jamanna dinilai sehingga dia harus ditaat kayak yang makanya asal ada yang mau dek matto kan bawa aja nah Allah Taala nari jampang itu matu di Allah Taala tomak pero tomak bokoe boleh diparingerangi si bawa to nari pacingi boleh pacalan Allah Taala acca parenna tamailan api malum-lumpan Allah ini bahaya jadi telu tu bentuk kongka betana pengajian kongka tahu magati, makanya engkau pengajian dia melutu ni. Jangan sampai dia kena di falawat tayo mengakit pengikut Nabi. Kalaman ajak na dek na dibahas astagfirullah tahu daro nenek nara narabi pengajian. Jangan sampai seperti kesengir nak kena pengalat bahaya. Mata-mata farad atau dedek dijampangi pengalat lama. Jadi dia pengatan aku adangi telu turufanna tahu tarima kebenaran. Engka dende makadaya tarima sami'na wa ta'na tidak aja tidak tanpa perhitungan. Engka to dua artinya timba-timba diolok ya rega pikir-pikir dulu. Yang moto dia tahu tapi pikir-pikir dulu. Ada yang agak dia berpulang ini nanti kelompok seperti ini. Jadi inilah tiga bentuk umat di dalam menghadapi peringatan, menerima peringatan. Terlalu kelompok narupatawe ampe-ampe narupatawe disetena biasanya peringatan agama ya rega tazkira majelis taklim. Jadi ya, mudah-mudahan kita ini oleh kifarat mencari kelompok CD ya mudah-mudahan kita masih kelompok 2 dan jangan kita menjadi kelompok yang 3. Kemudian kita lanjutkan. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kharaja Muawiyah radhiyallahu anhu ala halqati fil masjidi wa qala ajalasakum qalu jalasna nazkurullah qala. Jadi suatu saat Abu Sa'id al-Khudri Muawiyah keluar. Jadi Muawiyah termasuk khalifah sesudah Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam masa kacau. Jadi Muawiyah engka set di waktu tama di set di masjid engka halaka zikir engka tama libu-libu yang karena ya duduk berlingkar dulu tanah maka dia agak tu pada mujamah maka kita ini duduk berzikir kepada Allah wahai Muawiyah. Betulkah kamu begitu? Iya, itulah saya. Dia gak lain muka sangadina berzikir di pengalatan. Wadari ko kade. Hanya kita saling mudarasa. Berhalaka-halaka itu kan libur apa buru pada tanda pada di pulau ini tidak.
kayak tonen roh berzikir Allah Taala makanya bangun yang halif berzikir kepada Allah. De agar kuatu tanah nasabak nabi ta kuratore ne matu tanah disedie waktu sebagaimana yang kamu lakukan itu. Nah tanah itu yaitu sabar kuatu tanah to den wakada ragu-ragu ka bukan bahwa saya tidak percaya apa yang kamu lakukan. Tapi saya ini bertanya mengikuti Nabi dulu waktu dia bertanya. Nah, jadi kemudian amma inni alam astakhlifakum tuhmata lakum wa ma kana hadum bi manzilati mir rasulillah sallam akal an hadis amini. Jadi saya ini tidak ragu-ragu bahwa apa yang kamu lakukan itu berzikir. Dia tahu aku ragu, tapi ya mirona sabak Nabi tak boleh melakukan adiolo. Jadi saya ini mengikuti Nabi, jangan-jangan juga ya komaku motoro betana niatmu ya reka jamaah insyaallah ada jaminan. Sebab muka jaminan kurang rampi Nabi. Nah, jadi ma ajlasakum qalu jalasna nazkurullah wa la nahmadu ala hadza hadana lil Islam wa man nabihi alaina. Saya ini duduk-duduk mengadakan halaqah, mengadakan kelompok berzikir. Nah, karena adanya Allah memberikan hidayah kami terhadap Islam ini. Saya dapatkan petunjuk ini karena saya masuk Islam, mempelajari Islam. Betulnya ya roku gau ke pada riolo tempo tak denata masalah kongka kada makaro tania urusan berzikir ibu ada, tapi urusan lino tak dipasih tolong. Tapi berkat karena hidayah agama masih puri pengelah ta'ala nafat tama kita mencari seleng, maka itulah salah. Nah, kemudian dengan waman nabihi alaina nasabak pamasena pengelah ta'ala nikmat engkaina rizki, maka itulah kami mengadakan dulu ahli zikir, artinya duduk bersama-sama berzikir kepada Allah. Kami mengadakan majelis-majelis taklim karena saya ini mendapatkan petunjuk dari agama Islam. Ini mendapatkan jaminan pahala dan kemuliaan yang luar biasa kita lakukan. Kala amma inilah talibakum rahmatulakum walakinna atani Jibril wa akhbarani anna Allah yubahi bikumul malaika. Nah, karena Nabi katakan bahwa setelah melihat adanya lingkaran-lingkaran zikir, lingkaran-lingkaran majlis di suatu masjid, maka Allah telah menyampaikan kepada malaikat untuk datang memberikan kabar gembira kepada hambanya yang melakukan seperti itu. Jadi wahbarani walakin wayakia atani nafuliya Jibril wahbarani nabi ritayang anna Allah yubahi bikumul malaika majukuku Allah Ta'ala yang hari itu nafaturu malaikai turu bergembira, turu memberikan penghormatan al-birin di sisi atau mengadakannya majelis taklim. Di bawah kairo malaikai duduk bersama di tengah-tengah majelis taklim mendengarkan majelis taklim sendiri. Jadi ada zikir. Jadi taniamu bertanah ini. Tapi ya malaikai dek narita. Tapi engkau tahu di samping taruh bertanah berzikir bersama-sama dengan kita. Kalau kita betul-betul adakan di suatu tempat dengan istilah majelis taklim atau majelis zikir lah kita adakan, berarti kita senantiasa disertai oleh malaikat dan malaikat sangat bergembira maka riona
mereka kau tanah kong Allah Taala tanah rampir-rampir ya sebenarnya. Dia rasa sabarna malaikat tempo nama lapor akhirnya itulah menjadi sebab sehingga dia diselamatkan dari azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian seterusnya lagi, ya kita lanjut kepada az-zikru indas sabahi wal masai. Kalau Allah Ta'ala, nah jadi ini zikir-zikir yang tertentu waktunya. Jadi zikir-zikir pertama rende yang lepas daripada artinya zikir sendiri yang kita lakukan. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, "Wadhkur rabbaka", ingatlah Tuhanmu fi nafsika pada dirimu, tadarruan dalam keadaan merendah diri, wa khufiyatan dan sembunyi-sembunyi, wa dunal jahri tanpa membesarkan minal qauli ucapan, bil gudui di waktu pagi, wal asar dan di waktu sore, wala takum minal ghafilin dan janganlah kamu menjadi orang yang lalai. Ini perintah Tuhan, perintah Allah Ta'ala. Wadhkur rabbaka, ingerangi puamu, berzikir. Artinya kalau kita berzikir kita mengingat Allah. Ingerangi puamu fi nafsika, rilalang hatimu. Berzikirlah rampe-rampe pun Allah Ta'ala rilalang hati, nafsika dalam hati. Tadarruan dalam keadaan merendah diri. Mapa katuna ali. Yolona pengalatala nasabak dirampi-rampi asal marajata dengan jeritan hati. Diongkana betanna di fakir walit. Yo alak birna aku asanganna pengalatala. Wa khifatan diongkana di busuk batinya tidak terlalu besar suara. Jadi tomi harus mingkaringi. Dalam natomi watan ini tomi misteng pahami bende adat. Wadunal jahri tanpa membesarkan suara dena kada maropo sadai. Yana robat tanah ilalna manladonge dek ona balu maraja sadai. Nah, kecuali ada waktu tertentu memang seperti kita berdoa pada waktu khutbah, ada doa yang memang kita. Tapi kalau kita berdoa dengan sendiri-sendiri datang ke Allah Ta'ala di pagarajai di menggora-gora. Sebab maka di hadisnya kamu tidak memperdengarkan ucapanmu kepada yang tuli dan yang buta. Saya pengelata deto nama taruh deto nama muta jadi deto na perlu maraja deto na perlu dibitana. Nah, jadi ajak mupakara zaiki sadam marekomela doako baik di waktu ele makuto kari waktu renge. Ajak lalu muancaji tomalele. Jasenge tomalele dia nari ngera di pengalat Allah. Dia nama ngera na berzikir di pengalat Allah. Nah, ya rasanya zikir dia tu nama kadaku beteri masjid. Kubi bertanah di ondon-ondon tu dan apa tertentu tidak. Perintahna pun Allah Ta'ala Al-Qurullaha qiyamah wa qu'uda. Ingerangi pun Allah Ta'ala iwattu tetomu iwattu japa-japata iwattu tudat-tudatta wala junul yakepa iwattu lehu-lehutta wa yatafakkaruna fi al-kena dia ingerang tanda-tanda akuasanna pun Allah Ta'ala. Ini perintah berzikir. Itu membutuhkan waktu tertentu atau yang lama cukup kita japa-japa. Untuk kebatanda anu apa saya subhanallah. Untuk kebatanda anu apa alhamdulillah. Itu japa-japa. Setelah salat astagfirullah. Itu sudah berzikir. Tidak. Baik. Di mana saja. Kemudian ayat selanjutnya wasabbih bihamdi rabbika, bertasbih sambil memuji Tuhanmu,
qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya. Jadi perintahna pun Allah Ta'ala maka ingerang ifuamu ribettu. Bertasbih, bertanah baca alhamdulillah. Banyak-banyak baca. Apapun nikmat kegembiraan yang kita dapatkan, kita lihat, kita rasakan, alhamdulillah. Kurete mande alhamdulillah. Kurete minu alhamdulillah. Kurete matindo-tindo nama kasih kamu tuh alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Engkau baca-baca tertentu. Ini kita tertuntut. Jangan ya kita dituntut supaya banyak-banyak berzikir kepada Allah. Qabla tulu'i syamsi, riwattu talawtan mompok nasoy. Sebelum mompok saya berarti ya sesudah subuh lah. Mau tokek nama sembahyang subuh, banyak-banyak berzikir kepada Allah, sambung balik istighfar. Kita sambil jalan kita kasih istighfar, kita baca alhamdulillah, kita baca ya doa-doa dan sebagainya. Kemudian wa qabla ghurubiha, sebelum terbenamnya matahari, itu talabu nasoy. Jadi perintah untuk berzikir mulai dari pagi sampai malam, sampai tematin disuruh temaringeran di Allah Ta'ala. Itu tidak mengurangi waktu kerja kita. Pak mungkin nak jama kalau harus belajar, dia tu narangi ke subhanallah. Nak jama-jama tu. Subhanallah mak bingkung itu nak lupa ya subhanallah. Ya. Jadi banyak berzikir kepada Allah Subhanahu. Karena ada ayat di surah Al-Jumu'ah itu wa'alqurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyak-banyak mengingat Allah supaya kamu untung, kamu bahagia. Jadi keuntungan. Jadi setiap kita mendapatkan, kita mengucapkan alhamdulillah, astagfirullah, itu satu ya istilahnya satu keuntungan kita dapat. Kasih bonus apalan di rumah. Karena ada malah di menguras tenaga pikir. Alhamdulillah, astagfirullah. Ya kurang dirampir rendek makanya. Dua kalimat temakal makna lembona dibahasa neki matana mata neri timbangnya. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Kemudian wasabbih bil asyi bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Bertasbihlah kepada Tuhanmu di waktu sore dan pagi. Jadi tasbih yukong Allah Ta'ala bairi tuele makoto pada uskuari. Kemudian fi buyutin adzinallahu, di suatu rumah adzinallahu an turfa, yang Allah perintahkan untuk kita membangunnya, wa yuzkara fiha, disebut nama Allah, namanya di dalamnya. Yusabbih lahu fiha, bertasbih kepadanya bil ghudwi, waktu pagi, wal asar, dan di waktu sore. Rijalun, ada beberapa orang, la tulhihim, tidak dihalangi oleh dagangannya, wala bai'un, dan jual-jualannya, an zikrillah, dari mengingat Allah. Nah ini tilalna set dia bola. Di bola nak kena karena dibangunnya masih nak pengalat Taala, bola nak pengalat Taala, nak perintahnya bertanda untuk maegai paling erat dari karunia. Kita harus dituntut supaya banyak berzikir di dalamnya padanya, supaya kita tempati banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Yusabbihu lahu, bertasbih ya dengan subhanallah padanya. Dibaca subhanallah bil gudui, riwattu ele wal asam, dan itu riwattu hari. Kemudian kada si Allah Ta'ala rijalun siare ega tu batau la tulhihim, de na dihalangi ro menandro tijaratun, adang kagenna, wala bai'un makoto baru balutna,
an zikrillah mari ngeura di pengalatan. Nah, jadi si sosok ayatna pengalatan di surah Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu. Sininna tomatok la tulhikum aja nafak kaliari aja nahalangi ku amwaluku warang paramu. Ya warang para tentu balu-balumu adang kangen masa megasi setahun nahalangi nafanca jalasan nade dalam masampa dalam biar jawa balu sibuk layani pangguli kait kangkana dari salai di palabo waktu malak biye mau ke rumah sempat jangan ikan ada cuma biar jama dek ni waktu malak biye mu tekuri masih dek tu nak pada apalan nak kau tu mau biar jama payah tu cengi biar jama apalan 27 derajat kau kuri masih asal mu tu di masih mas sempat aja salah letak cek di topi di rumah kaya to mi akenna ko ma berjama kita dar senge berjama sampai bener kan ai man kana mamu berjama bosan namun batana ko menurut bahasa ya pana genda se di jama ko telu tahu tapi kong kana iman nang katona mau mak berjama apalana sudah lebih daripada pengganti sendiri kalau Allah taala harus carana den paling ngerani dek nak aja mujamil inono aja mujamil nak karena aja nahalangi kata-kata jangan jalan urate na suruh mude jama tapi kuna rabi waktu na ibarai salah ini dulu kok pisau ni dulu sorsi ni dulu nah pada di kantor kuna rabi itu sempat sorsi ni dulu mereka mau waktu ini pasti kolai guru ya masalah ini nah teman sempatnya ia mau kebetulan na dendre, dek na di Jampang, tetap ia di patuju dendre jama-jamata, na di Palau dah sengi pakasirian, dan ia waktunya makan. Wa ulai kahumma wa maya falzadi kana niga, turusi ke urusan linona na tafarot ke akhirana wa ulai kahumma. Ia turugi na pengelatan, situ kan. Makin mereka turugi na. Kalau rugi kah kalau berjama apa kalau mondok nangka bangun di 10 tak di juta betul dia juta tu. Jawa so niro tu perhitungan lino dipakai. Setelah pakai lagi pengelatalakan ke otak. Apa maka dah janji mu itu kamu ada kesembuhan ada mesti 10 juta 20 juta untuk lama gitu. Dan dia diruntuh si soy dia juta. Nah sampai di pasal urusan akhirat tidak nak kibatnya lebih baik apa jadi ya rumah tangga kemana nah tiap waktu nanti di tanda kecil malah di motor ya tu dia tengok urusan akhir atau bayar tu akhir melok di lama selama di suri undin apa nggak sementara urusan lino tu mu mana gaya gana kuna boleh wah mati nade motor pak biola ya wah macam jaga ni lah itu tadi tu mat tapi kalau kau kata mat kalau tecing-cing di keburu nah bah total 10 20 bola siaga otono dia di sendiri kagagan main nasi senang mate aga mir mandek ke otak kalena kain kapan 3 10 mm kain kapan mandek ke barang-barang dah mau pekan dari kono pak diolomui nak kirimi lo diolo nah sumbangan nak bantuan ya jadi ragu. Jadi mungkin Allah ya, kamu mari bertanya memberikan semangat untuk kita senantiasa banyak-banyak mengingat Allah. Artinya si paringeran kita lewat dengan hadis Nabi supaya kita ini gunakan kesempatan yang begitu yang sedikit ini dengan amalan-amalan zikir karena semua tindakan menjadikan berat timbangan kita di akhirat insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.